By the way, speaking of American values, aren't we about due to start bombing some small country that only has a marginally effective air force? Seems to me like we're a couple of weeks overdue to drop high explosives on helpless civilians. People will have no argument with us whatsoever. I think we ought to be out there doing what we do best, gang, making big holes in other people's countries. Dalam buku ini kita akan ceritakan bagaimana mereka memainkan pikiran kalian, Ksatria Templar ini, dalam mempropagandakan semua teror yang ada di dunia ini ataupun propaganda-propaganda yang mereka konspirasikan di dunia ini. Nah, sebelum itu kami mengajukan pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Menurut teman-teman, apakah cara yang paling efektif dan efisien untuk mengendalikan dunia ini? Yaitu mind dan control. Yaitu adalah sebuah pengendalian pikiran dari jarak jauh yang mengendalikan dirimu sendiri. Di buku yang kami baca ini, pada tahun 90-an di Amerika Serikat ada seorang komedian ateis yang terkenal. Ia bernama Josh Carlin. Acara-acara muncul di berbagai stasiun televisi di sana dan mendapatkan tanggapan yang cukup baik dari publik pada waktu itu. Josh Carlin lahir pada 12 Mei 1937 sampai 22 Juni 2008, adalah seorang komedian tersohor asal Amerika Serikat. Ia juga berkarir dalam dunia perfilman, diantaranya adalah film bertemakan komedi Happy and Ever After and Tarzan 2, The Aristocrat. Carlin dikenal dengan humor-humor politis dan getirnya serta observasinya terhadap tata bahasa, psikologi dan agama, bersama dengan banyak topik-topik tabu lainnya. Materi komedi Josh Carlin ini berfokus pada sindiran terhadap pola hidup modern Amerika. Ia kerap kali mengambil topik masalah-masalah politik di Amerika Serikat yang sedang populer dan menyindir secara tajam efek-efek negatif dari kebudayaan Amerika tersebut, teman-teman. Carlin banyak dianggap orang sebagai penerus pelawak Lenny Bruce dan digambarkan oleh stasiun televisi komedi sentral sebagai pelawak tunggal terbesar sepanjang sejarah. Ia juga merupakan orang pertama yang menjadi bintang tamu di acara komedi televisi mingguan Amerika, yaitu America Saturday Night Live. Di acara ini, Carlin pernah berkata, "Kalian mungkin menyadari bahwa aku tidak setuju dengan perang dan apa yang harus kita rasakan terhadap perang ini. Kita dipaksa dan diharuskan setuju dengan perang oleh pemerintah Amerika Serikat ini. Kalian tahu, aku punya pikiran lain. Aku memiliki hal gila yang selalu kulakukan, yaitu berpikir. Dan aku bukanlah seorang warga negara yang baik, karena aku lebih suka mengikuti pikiranku sendiri. Aku tidak begitu saja mengikuti apa yang diperintahkan kepadaku. Tapi sayangnya, sebagian besar warga Amerika Serikat melakukannya. Itu tidak berlaku untukku. Aku memiliki aturan sendiri yang selalu kuterapkan. Aturan pertamaku, aku tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Saya tidak percaya sama sekali." Salah satu hal menyedihkan yang ada dalam sejarah kita adalah betapa banyaknya sejarah itu telah berulang. Carlin juga berkomentar dan menyindir pemerintah pada waktu itu. Dia menyatakan bahwasanya, "Aku tidak pernah peduli dengan media atau pers di negara ini. Dalam kasus perang Persia atau Iran, peran mereka tidak lebih hanya sebagai pegawai sukarela Departemen Pertahanan, dan seringkali fungsi mereka juga hanya sebagai humas pemerintah Amerika Serikat. Jadi jangan pernah dengarkan mereka. Aku bahkan tidak percaya dengan negaraku sendiri. Aku bukanlah seorang nasionalis karena aku tidak bangga dengan negaraku Amerika Serikat ini. Sekarang sebagai pertimbangan, aku ingin berbicara tentang hal yang menyatakan kita, hal yang lebih menitik beratkan kepada persamaan, bukan perbedaan kita. Yang selama ini dibicarakan oleh media dan para politisi hanya hal yang memisahkan kita, yang membuat kita berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan cara seperti itulah kelas sosial berlaku di semua lingkup masyarakat. Mereka berusaha mengotak-ngotakkan masyarakat kita ini. Mereka berusaha membuat kelas rendah dan menengah saling bertarung sehingga para orang kaya dapat terus menggaruk keuntungan. Ya, ini sangat mudah sekali, bukan? Hanya menerapkan perilaku adu domba. Hal yang sama juga berlaku pula dalam pekerjaan. Kalian tahu, semua hal berbeda. Mereka akan membahas mengenai ras, agama, etnik, latar belakang, negara, pekerjaan, pendapatan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, dan semua hal yang bisa membuat sesama manusia saling berperang.
mereka mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Kalian tahu bagaimana aku menjabarkan tatanan ekonomi dan kelas sosial di negara ini. Karl menyatakan bahwasanya yang pertama itu adalah kelas atas, yaitu yang bertugas menggeruk semua uang tanpa membayar pajak. Dan yang kedua itu adalah kelas menengah, membayar semua pajak dan melakukan semua pekerjaan. Yang ketiga adalah yaitu kelas orang miskin, diposisikan sebagai ancaman untuk kelas menengah. Mereka selalu berusaha mengelabui kita. Para politisi berlindung di balik tiga hal, yaitu bendera, Injil, dan anak-anak. Tidak ada satu orang anak pun yang akan terabaikan. Benarkah bahwa tidak ada satu orang anak pun yang akan terabaikan? Buktinya saja belum lama ini mereka mengatakan akan membiarkan anak-anak berusaha sendiri, diabaikan, seperti ada yang berkontradiksi di sini, kata Karlin tersebut. Tapi ada alasannya, selalu ada alasan untuk semua ini. Ada alasan mengapa pendidikan itu menyedihkan. Dan alasan yang sama pula, situasi itu tidak akan pernah bisa diperbaiki. Situasi tidak akan menjadi lebih baik. Jangan berharap. Terimalah apa yang telah kalian dapatkan, karena pemilik negara ini tidak menginginkan perubahan. Aku membicarakan tentang pemilik yang sebenarnya, yaitu pengusaha besar dan kaya yang mengontrol semua hal, yang membuat semua keputusan yang sangat penting. Lupakan saja politisi, mereka tidak bisa apa-apa. Contohnya para politisi hanya bisa mencokoki kalian dengan mimpi bahwa kalian memiliki kebebasan untuk memilih, tapi kalian tidak memilikinya. Kalian tidak memiliki pilihan. Mereka memiliki segalanya. Mereka menguasai semua bidang yang penting, memiliki dan mengendalikan perusahaan-perusahaan besar. Sudah lama mereka membeli dan membayar anggota senat serta peserta kongres. Hakim juga ada di bawah kendali mereka. Mereka memiliki semua perusahaan, media besar, hingga mereka bisa mengontrol semua berita dan semua informasi yang kalian dengar itu sendiri. Setiap tahun mereka menghabiskan dana miliaran dolar untuk melobi orang-orang penting demi mencapai tujuan mereka. Kita tahu apa yang mereka inginkan. Mereka selalu menginginkan lebih buruk dari mereka sendiri dan kurang untuk orang lain. Tapi ada hal yang tidak mereka inginkan. Mereka tidak ingin populasi masyarakat memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Mereka tidak suka dengan orang-orang berpendidikan, berpengetahuan yang luas dan mampu berpikir kritis. Mereka sama sekali tidak tertarik pada mereka. Mereka tidak ingin orang-orang cerdas berkumpul dan membahas seberapa parah mereka terseret oleh sistem yang sudah dijalankan sejak 30 tahun sebelumnya. Mereka tidak ingin hal itu terjadi. Kalian tahu apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan pekerjaan yang patuh, yaitu orang-orang yang hanya memiliki kemampuan untuk menjalankan layaknya sebuah mesin, melakukan tugas keseharian, dan cukup bodoh untuk bisa menyadari bahwa selama ini mereka telah diperbudak karena rela bekerja dengan bayaran yang sangat rendah. Dan kini mereka juga mengincar uang jaminan sosial kalian. Mereka menginginkan uang pensiun. Mereka ingin mengambil kembali agar bisa mereka berikan kepada rekan penjahat mereka di Wall Street. Dan dia menyatakan bahwasanya mereka di Wall Street. Dan kalian tahu, mereka akan mendapatkan dari kita cepat atau lambatnya, karena merekalah pemilik negara ini. Mereka semua ini adalah sebuah gangster besar, dan kita tidak akan ada dalam lingkaran perkumpulan itu, coy. Dalam kesempatan lainnya, komedian itu juga berkata, bentuk pengendalian yang paling hebat adalah ketika kalian merasa bebas, padahal kalian sedang dimanipulasi dan didikte. Sedangkan salah satu bentuk kediktatoran adalah ketika kalian berada di sel penjara dan kalian bisa melihat jerujinya, tapi kalian tidak bisa menyentuhnya. Bentuk lainnya adalah ketika kalian berada di dalam sel penjara, tapi kalian tidak bisa melihat jerujinya dan kalian berpikir bahwa kalian adalah merdeka. Apa yang dialami oleh umat manusia sekarang ini adalah hipnotis secara massal. Ketika telah dihipnotis oleh mereka, yaitu pembaca berita, politisi, guru, dan dosen. Kita terjebak dalam sebuah negara dan sebuah dunia yang diatur oleh orang-orang gila. Ada jurang yang sangat lebar antara apa yang mereka katakan akan terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Hipnotis yang terbesar yang terjadi di muka bumi ini dilakukan oleh sebuah kotak ajaib yang ada di hampir semua pojok ruangan rumah kalian itu sendiri.
Secara terus-menerus, kotak tersebut mendoktrin kita bahwa apa yang mereka suguhkan adalah nyata. Tahukah teman-teman kotak yang dibilang oleh Carlin ini? Kotak yang dimaksud adalah televisi dan smartphone kalian. Nah, demikian konten kita kali ini. Semoga bermanfaat, bisa untuk menjadi pelajaran kita bersama. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.